Assalamualaikum semuanya. Hari ini kita akan belajar tentang siklus air. Ada yang tahu apa ya siklus air? Tema 8, manusia dan hewan. Subtema 1, pembelajaran 1 dan 2, kelas 5, semester genap. Dengan kompetensi dasar 3.8 menganalisis siklus air dan dampaknya pada peristiwa di bumi serta kelangsungan makhluk hidup. 4.8 membuat karya tentang skema siklus air berdasarkan informasi dari berbagai sumber. Tujuan pembelajaran. Pertama, melalui kegiatan pengamatan, peserta didik mampu menjelaskan siklus air yang terjadi di bumi. Yang kedua, melalui kegiatan melakukan pengamatan, siswa mampu mengidentifikasi manfaat bagi manusia, hewan, dan tanaman dengan baik. Yang ketiga, melalui kegiatan diskusi, peserta didik mampu membuat bagan sederhana tentang siklus air. Pada gambar, manakah yang indah dilihat? Gambar A, kawasan subur. Gambar B, gersang. Gambar A, dapatkah lingkungan seperti gambar A berubah seperti gambar B? Apa yang menyebabkannya? Dapat disebabkan hilangnya cadangan air dalam tanah akibat dari tidak adanya daerah resapan air. Dapatkah lingkungan seperti gambar B berupa seperti gambar A? Bagaimana caranya? Dapat dengan cara menyediakan peresapan air, salah satunya dengan menjaga kelestarian hutan. Manfaat air digunakan sebagai minum, mandi, dan masak. Air merupakan salah satu sumber daya alam yang sangat dibutuhkan oleh makhluk di bumi ini. Tanpa adanya air, manusia, hewan, dan tumbuhan tidak dapat berlangsung kehidupannya. Jadi keberadaan air itu sangat penting bagi makhluk hidup. Siklus air adalah perputaran air secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer, lalu kembali ke bumi. Bagaimana hubungan air tanah dengan siklus air? Bagaimana proses siklus air? Siklus air diawali tahapan penguapan atau evaporasi, di mana air mengalami penguapan dikarenakan panas matahari. Kemudian hasil evaporasi atau penguapan adalah air. Di atmosfer, uap air akan mengalami pengembunan atau kondensasi menjadi titik-titik air, awan ataupun embun. Jika titik-titik air di awan sudah jenuh, maka terjadinya hujan atau presipitasi. Selanjutnya, air hujan akan turun ke bumi menjadi air limpasan atau air permukaan, dan ada yang terserap oleh tanah menjadi air tanah. Seperti yang kita ketahui, air hujan yang turun ke bumi akan menjadi air tanah atau air limpasan. Nah, apa ya perbedaan air tanah dengan air limpasan? Air tanah mengalir di bawah permukaan tanah, sedangkan air limpasan mengalir di atas permukaan tanah. Air tanah lebih bersih karena tersaring oleh lapisan tanah dan akar tumbuhan, sedangkan air limpasan lebih kotor karena tercampur oleh berbagai material yang ada di atas permukaan bumi. Pembentukan air tanah tidak terlepas dari siklus air. Yang pertama, penguapan yang mengakibatkan air menguap menuju udara dan bergerak meninggalkan tanah. Peristiwa kedua, air kembali turun ke tanah dengan berwujud air hujan. Peristiwa yang ketiga, air ada yang masuk ke tanah dan selanjutnya menjadi sumber air. Cadangan air dapat berkurang. Berikut ini faktor yang menyebabkan berkurangnya air tanah. Yang pertama, penebangan hutan secara liar hingga menjadi hutan gundul.
Yang kedua, pembakaran hutan untuk ladang, perpindahan, dan permukiman. Hanya daerah yang tertutup aspal dan beton. Keberadaan air tanah sangatlah penting bagi semua makhluk hidup. Nah, kita harus melestarikan air tanah. Bagaimana cara melestarikan air tanah? Yang pertama, menanam pohon agar dapat membantu penyerapan air tanah menjadi air hujan. Yang kedua, menebang pohon secara tebang pilih. Artinya, kita menebang pohon yang sudah tua terlebih dahulu. Yang ketiga, menghemat penggunaan air. Berkurangnya cadangan air di dalam tanah dapat kita katakan bencana kekeringan. Apa saja yang menyebabkan bencana kekeringan? Yang pertama, musim kemarau yang berkepanjangan. Yang kedua, borosnya penggunaan air. Yang ketiga, sedikitnya daerah resapan air sehingga air hujan tidak terserap air tanah. Yang keempat, sedikitnya jumlah tumbuhan dan pohon yang membantu peresapan air hujan menjadi air tanah.